Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman ya. Pada kesempatan ini kita akan sharing kembali kepada sahabat statistik semua di dalam rangka mencerdaskan ya kehidupan berbangsa ya, meningkatkan kualitas hasil penelitian kita di Indonesia dan juga meningkatkan kualitas hasil-hasil ya karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Pada tema kali ini kami ingin membahas tentang HTMT, Fornell dan Laker ketika validitas diskriminan gagal ya. Di dalam video kami yang sudah kami publish kepada publik ya, ada 3 video tutorial secara praktis cara menanganinya. Rekan-rekan bertanya, Sofyan referensinya dari mana gitu ya. Mereka bertanya, ini saya bikin video tutorial ini referensinya itu dari mana? Ya, sekali lagi saya ingin mencoba di dalam video tutorial kali ini untuk menjawab bahwa ini loh referensi yang saya gunakan ya. Jadi bagaimana cara menangani HTMT dan Fornellan Laker merah atau validitas diskriminan gagal? Tentu saya pun harus membuktikan itu secara ilmiah ya, dan ada juga referensinya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang referensi saja ya. Referensi bagaimana menangani HTMT dan validitas diskriminan yang gagal. Sebelum lebih jauh, bagi sahabat-sahabat statistik semua yang sudah subscribe di channel kami, terima kasih. Subscribe sahabat memberikan semangat bagi kami ya, untuk terus-menerus memberikan informasi kepada sahabat semua tentang seni mengolah data statistik ya. Banyak juga yang WhatsApp langsung ke HP saya dan juga mengucapkan terima kasih atas channel yang sudah kami buat ini ya, channel ebook statistik YouTube 1000 halaman ini. Banyak yang mereka mengatakan terbantu ya, terbantu dengan channel yang sudah kami buat ini, dan tidak sedikit juga mereka mengatakan bahwa channel yang dibuat tentang Smart PLS ini sangat lengkap ya, dari berbagai sisi dibahas, dan juga kami mengucapkan terima kasih kembali. Dan mudah-mudahan channel kami ini terus-menerus memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman ini. Baik, kita akan kembali mengulas tentang validitas diskriminan, khususnya tentang HTMT dan juga tentang Fornell dan Laker. Pertama, apa itu validitas diskriminan? Secara teori bilangnya begini, konstruk yang dibuat itu harus berbeda dengan konstruk yang lainnya. Ya, tentu kita punya satu konstruk, katakanlah kepuasan kerja, itu secara teori pasti berbeda dengan motivasi ya. Motivasi kerja, motivasi misalnya ngambil teorinya dari Herzberg, dari kemudian juga kalau misalnya motivasi misalnya dari teori yang lainnya kita ambil ya. Dan tentu di antara dua variabel atau konstruk tersebut secara teori itu berbeda. Nah, inilah pengetahuan pengertian tentang diskriminan validity, dan harus teruji secara statistik atau secara empiris. Memang kedua variabel tersebut itu berbeda secara teori dan juga teruji secara empiris. Bisa jadi secara teori memang berbeda antara kepuasan dengan motivasi, tetapi dalam praktek di lapangan terkadang kita membuat kuesioner yang redundant, yang bermiripan antara kepuasan dengan motivasi ya. Karena dua konstruk ini hampir bermiripan nih, antara kepuasan dengan motivasi. Kemudian kita bikin kuesioner yang relatif redundant atau sama maknanya, maka akan terjadi kegagalan dalam diskriminan validity. Jadi diskriminan validity itu gagal itu bukan karena konstruknya yang secara teori itu berbeda, tetapi seringkali ya kita membuat item-item pertanyaan yang kadang bermiripan di antara kedua konstruk tersebut. Nah, evaluasinya di dalam statistik ada 3, yaitu Fornell, Laker, kemudian cross-loading, dan HTMT. Yang belakangan ini dalam rekomendasi Higher ya, di dalam Higher 2019 HTMT ini lebih direkomendasikan dibandingkan Fornell dan Laker, karena kemampuan HTMT untuk mendeteksi validitas diskriminan itu lebih akurat dibandingkan Fornell dan Laker. Kata Higher 2019 ya, coba silakan buka tulisan Higher tahun 2019. Ini rumus HTMT ya, bagaimana HTMT itu keluar suatu angkanya. Ini rumusnya, 1 dibagi sigma-sigma. Mungkin rumus ini pusing ya, terlalu panjang. Jangan khawatir, rumus HTMT yang panjang ini kita tidak bahas, tetapi kita harus memahami tentang dibalik rumus ini. Bagaimana sebenarnya rumus yang panjang ini secara operasional ya. Jadi HTMT itu secara rumus adalah
rata-rata korelasi antara item yang mengukur variabel yang sama, ya. Kemudian juga harus paham tentang antar item, korelasi antar item, ya. Nah, apa itu HTMT secara bahasa Inggris? Ada yang disebut monotrade dan ada yang disebut heterotrade monotrade ratio. Nah, nanti kita coba tunjukkan ya dari dua pengertian ini rasio rata korelasi antar item pengukuran dibandingkan dengan akar pangkalan geometris rata inter. Jadi ada kata pentingnya ada antara dan inter. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan rumus ya. Jadi rumusnya ini itu dihitung dari yang ini. Jadi kita buat dulu pertama korelasi ya inter item dan antara item seperti ini. Yang kuning itu disebut monotrade heteromethod correlation. Jadi korelasi inter konstruk ya. Contohnya di sini adalah korelasi sesama item yang mengukur kepuasan. Yang hijau itu adalah korelasi sesama item yang mengukur motivasi ya. Ini adalah motivasi. Oke, jadi ini adalah inter item. Sedangkan yang ini adalah antara item. Ya, ini antara item ya. Yang berwarna biru. Jadi disebut heterotrade heteromethod. Jadi yang kuning dengan yang biru disebut monotrade heteromethod correlation. Yang biru namanya adalah heterotrade heteromethod correlation. Nah, ini kita pahami dulu di sini ya. Korelasi ini. Nah, secara blok ini copy paste dari Haier 2017 ya. Kayak begini bangunannya. Ini monotrade, ini adalah heterotrade heteromethod correlation. Oke. Apa kriteria diskriminan validity menurut HTMT? Kalau nilainya di atas, sekali lagi di atas 0,90 itu menunjukkan kegagalan diskriminan validity ya. Diskriminan validity-nya kurang diterima. Oke, ini kembali lagi contoh yang lain di dalam ibu kami antara motivasi dengan pemberdayaan. Sekali lagi, yang kuning berarti inter item. Yang hijau, yang biru, yang biru itu berarti antara item. Apa logikanya dari rumus HTMT ini? Jadi logikanya apa sih dari rumus HTMT yang panjang ini? Harus kita pahami gini. Sesama blok kuning, korelasi inter item harus tinggi. Sesama blok hijau, korelasi inter item yang mengukur pemberdayaan harus tinggi. Sedangkan sesama blok berwarna biru, nah ini biru, maaf nih, biru. Maka korelasi antara item itu harus rendah. Jadi kembali lagi, sesama item yang berwarna kuning yang mengukur konstruk yang sama, motivasi, korelasinya harus tinggi. Sesama yang berwarna hijau, ya, konstruk atau item yang mengukur konstruk pemberdayaan itu harus tinggi. Dan sebaliknya, nih saya agak meninggi suaranya. Dan sebaliknya, sesama antara item yang mengukur pemberdayaan dan motivasi cross itu harus rendah. Contoh di sini kita lihat, nih ada 0,618, pemberdayaan 5 dengan motivasi 3. Ini dapat menyebabkan nanti kegagalan diskriminan validity. Contoh lagi ini 595, 522. Ini harusnya rendah. Jadi ada potensi motivasi 3 ini berkorelasi lebih tinggi dengan semua item pemberdayaan. Padahal seharusnya motivasi 3 ini berkorelasi lebih kuat dengan sesama motivasi. Begitu juga dengan pemberdayaan ya. Nah, ini bisa kita lihat nih, pemberdayaan 2 ya. Pemberdayaan 2 dengan pemberdayaan 4 itu korelasinya rendah malah. Ya. Sebaliknya, pemberdayaan kita lihat nih, pemberdayaan 3 dengan pemberdayaan 4, 5, 6 ini korelasinya tinggi. Ya. Jadi kita perhatikan antar korelasi ini, sesama yang hijau harus tinggi, sesama kuning harus tinggi, dan sesama biru harus rendah. Kalau sesama biru tinggi, maka diskriminan validity-nya gagal. Ini kita pahami dulu konsepnya. Jadi teman-teman kalau nanya, Pak referensinya dari mana? Kita pahami dulu arti dari diskriminan validity. Oke ya. Sama, Forner dan Laker kriterion. Ya. Akar AV konstruk harus lebih besar dari korelasi antara konstruk. Itu sudah paten seperti itu. Artinya apa? Kita pahami dulu apa sih akar AV. Nah, AV itu, average variance extracted itu, atau akarnya itu dibentuk dari rumus loading factor. Ya,
Jadi sesama item yang mengukur konstruk yang sama harus tinggi. Ya. Jadi akar AV itu dibentuk dari AV itu dihitung dari loading factor. Ya, jadi dihitungnya dari loading factor. Jadi kalau ada loading factor yang mengukur konstruk yang sama atau variabel yang sama itu rendah, maka ini juga bisa menyebabkan diskriminan validity-nya gagal. Oke ya, pahami dulu bahwa sesama item yang mengukur konstruk yang sama harus berkorelasi tinggi. Kalau berkorelasi tinggi, maka loading factornya pasti tinggi. Kalau loading factornya mengukur konstruk yang sama tinggi, maka akar AV-nya pasti tinggi. Kalau akar AV-nya pasti tinggi, kemungkinan besar maka Fournet dan Laker-nya akan diterima. Ya, korelasi antar konstruknya nanti akan rendah. Itu ya, kita lihat ya. Pahami dulu akar AV, rumusnya dari loading factor. Oke ya. Kemudian yang kedua, pahami korelasi antar item. Oke, dari mana sih referensinya cara menanganinya? Ini. Ya, kata Haier 2017. Saya screenshot, saya copy paste di sini. What should researcher do if any the criteria signal of lack discriminant validity gagal? Bahasa Indonesianya apa yang seharusnya peneliti lakukan apabila ada tanda atau signal kalau diskriminan validity-nya itu kurang, lack of, kurang diskriminan. Haier menjawab, there are different way to handling discriminant validity problem. Lihat contoh di 4.9. The first approach retains the construct that cause discriminant validity problem in the model and aims increasing average monotrade heterometric correlation or decreasing the average heterometric. Oke. Itu dia bahasa Inggrisnya ya. To decrease HTMT, kata dia, cara menangani adalah to decrease HTMT by increasing construct average monotrade heterometric correlation. One can eliminate item that have low correlation with other item measuring the same construct. Nah, kata Haier yang pertama ini, cara menangani HTMT. Atau Fournet dan Laker juga sama. Ya, jadi caranya adalah tingkatkan korelasi inter item. Jadi caranya adalah kata Haier, maka tingkatkan korelasi sesama atau inter item yang kuning dengan yang hijau. Tingkatkan. Kalau berkorelasinya terlalu rendah nih, seperti ininya rendah nih. Ini rendah nih. Menurut hemat kami pemberdayaan 2 dan pemberdayaan 3 ini rendah sekali nih. Ini juga nih motivasi 1 dan motivasi 3, motivasi 1 dan motivasi 4 ini rendah menurut hemat kami ya. Jadi kata Haier yang pertama adalah eliminate, hilangkan item yang berkorelasi rendah dalam mengukur konstruk yang sama. Dalam contoh tadi berarti kemungkinan besar ya kalau nanti HTMT-nya gagal ini pemberdayaan 2 dan pemberdayaan 4 ini rendah, maka kemungkinan pemberdayaan 2 ini kita buang. Begitu juga nih, motivasi 1, motivasi 3. Jadi motivasi 1 itu rendah. Ya, maka ini ada potensi untuk kita buang. Itu kata Haier yang pertama. Jadi cara menghilangkannya bagaimana? Membuang item yang berkorelasi rendah dengan sesama item yang mengukur konstruk yang sama. Coba kita periksa ya item yang mengukur konstruk korelasi yang sama. Ya, misalnya konstruknya adalah tadi motivasi ya. Nah, kita buang itu item yang terlalu rendah dengan motivasi yang lainnya. Item-item sesama mengukur motivasi, katakan motivasi 1, 2, 3, 4, 5, katakan motivasi 1 rendah dengan yang lainnya. Itu potensi untuk kita buang. Biasanya juga bisa dilihat dari loading factornya. Kalau loading factornya terlalu rendah, katakan kita ngambil 0,5 nih loading factornya, atau 0,6, terlalu rendah, itu bisa kita buang. Sekali lagi kata Haier yang pertama adalah dengan cara membuang item yang berkorelasi rendah dengan item yang lainnya, inter-item. Ya, oke. Ini cukup panjang ya untuk menangani di dalam HTMT. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Haier yang gini, to decrease average heterotrade. Ya. Jadi untuk menurunkan, kata Haier, untuk menurunkan yang blok berwarna biru, ini kita lihat nih. Motivasi 3 malah berkorelasi lebih tinggi dengan pemberdayaan 2, 3, 4, 5. Anda lihat di sini. Motivasi 3 dengan teman-temannya hanya 0,4, 0,3, 0,4. Ini sesama temannya ini rendah. Tapi sesama kawan lawannya pemberdayaan malah tinggi. Anda lihat di sini. Motivasi 3 nih. Contoh nih ya, motivasi 3. Motivasi 3
korelasi dengan pemberdayaan 2, 034, 48, 59, 61, 522. Dengan temannya sendiri hanya 44, 39, 42. Ini kalau dirata-ratakan, ini pasti akan lebih rendah di motivasi 3 dibandingkan dengan pemberdayaan. Ini ada kecenderungan nih, Anda buat pertanyaan motivasi 3 dipahami responden sebagai bagian dari pemberdayaan. Oke, kembali lagi kata hire. Nomor 2 apa ya katanya? Nomor 2 ini. To decrease the average heterotrait correlation, one, ya, kita peneliti can eliminate item that strongly correlated with item in the opposite construct. Jadi buang item-item pertanyaan yang berkorelasi terlalu tinggi dengan tetangganya gitu. Misal item motivasi tadi, motivasi 3, kok berkorelasi lebih tinggi ya dengan pemberdayaan? Ini potensi untuk kita buang. Oke ya, tetapi reassign this indicator to another construct if theoretically plausible. Kalau kita menggabungkan pertanyaan itu ke menjadikan pertanyaan digabung dengan konstruk pemberdayaan lah, ini juga harus memiliki teori yang benar. Kira-kira kata Haier. Yang ketiga, kata Haier, another approach to treating discriminability problem involves merging, menggabung. Wah, ini problem nih. Kalau kita menggabung motivasi dengan pemberdayaan kan secara teori harus kuat. Makanya Haier mengatakan, again, lagi measurement theory must support this step. Nah, ini di dalam praktek skripsi tesis disertasi jarang ya. Rekomendasi Haier nomor 3 ini. Paling yang bisa kita lakukan itu adalah nomor 1. Membuang item yang loading faktornya rendah yang mengukur konstruk yang sama. Kedua, membuang item yang berkorelasi terlalu tinggi dengan dengan konstruk yang berlawanan atau konstruk lainnya. Contohnya tadi misalnya ya, di sini saya lihat nih motivasi 3 nih berkorelasi terlalu tinggi dengan pemberdayaan. Maka ada kemungkinan motivasi 3 ini kita buang. Oke, kita simpulkan dari hasil referensi Haier ini tahun 2017 apa? Pertama, hilangkan item yang mempunyai loading factor terendah yang mengukur konstruk variabel yang sama. Ya, misal tadi variabel motivasi, lihat motivasi 3, kemudian kalau loading factornya valid, Pak, loading factornya sudah valid. Berapa loading factornya? 0,50, jangan pakai 0,50. Pakai loading factor yang lebih tinggi lagi, 0,70, kita buang. Oke, yang kedua, hilangkan item yang berkorelasi tinggi dengan item lain pada konstruk atau variabel ya. Berarti ini antar item nih. Berarti di sini saya tambahkan ini antar item maksudnya. Jadi antar item. Bukan inter ya, antara ini. Jadi antara item ini. Oke. Yang ketiga apa kata? Yang ketiga adalah ini pengalaman saya mengolah data. Periksa data outlier. Ya, Anda percaya atau tidak percaya dengan saya nomor 3, walaupun nggak dibunyiin nama Haier, ya, pengalaman olah data saya, ya, saya pernah menangani olah data, itu nggak selesai di nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 nggak kena juga, nomor 2 nggak kena juga. Ya, untuk menangani HTMT, begitu saya periksa data outlier, dia selesai. Memang Haier nggak bilang nomor 3 nih, periksa data outlier. Untuk menangani HTMT, Haier nggak nyebutkan itu, tapi nih Schumacher dan Lomax tahun 2010 bilang begini dalam buku SEM tentang Risrel, dia mengatakan gini, multicollinear, distribusi data tidak normal, dan outlier dapat mempengaruhi hasil taksiran parameter model. Ya, taksiran parameter model bukan saja fade coefficient, error pengukuran, R-square, bukan. Dia taksiran parameter itu luas maknanya. Salah satunya adalah HTMT dengan Forney dan Lecker. Forney dan Lecker dibuat dari loading factor. Loading factor termasuk taksiran parameter. Outlier dapat mempengaruhi loading factor atau taksiran parameter. Dapat mempengaruhi Forney dan Lecker. Oleh karena itu, maka nomor 3 menjadi option yang penting juga untuk dilakukan. Pak, jadi caranya gimana menanganinya di lapangan? Pasangkan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 secara bersamaan. Bisa jadi nomor 1 itu menyelesaikan masalah. Bisa selesai. Tapi belum tentu kalau nomor 1 nggak bisa, pakai nomor 2. Kalau nomor 2 nggak bisa, pakai nomor 3. Pakai gabungan di antara ketiganya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kerjain bareng-bareng. Olah datanya bareng-bareng antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi Anda. Jadi sekali lagi, bagi sahabat statistik semua, Pak, referensinya dari mana? Cara menangani HTMT 1 dari Haier tahun 2017. Ini referensinya. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 referensinya dari mana? Dari Schumacher dan Lomax. Ya, buku Introducing to Structural Equation Modeling ya, isinya tentang Risrel. Ya, bagaimana caranya? Lihat, outlier dapat mempengaruhi hasil taksiran parameter. Oke, sekali lagi kami ingin sampaikan kepada sahabat statistik semua, para
eh, subscriber kami yang telah setia subscribe di channel kami jawab bahwa dari mana referensinya? Ini dari Hire tahun 2017 dan juga di Schumacher tahun 2020. Mau jagoan olah data sendiri, bisa menangani olah data sendiri dengan SPSS Research, WalPLS, JSP, Smart PLS 4, Ambos dan Stata, ISBN Perpustakaan Nasional 1800 halaman, cukup beli satu kali, terus kita update e-booknya ini. Nanti kita masukkan juga ya e-book yang ini nih, cara menangani HTMT ini ya. Ini belum dimasukkan e-book, insya Allah di bulan November atau Desember ini coba kita update kembali e-book ini dengan memasukkan cara menangani, karena video tutorial ini cepat kami buat, sedangkan e-booknya kadang kami update agak sedikit lambat. Ya, tapi di dalam e-book ini sudah cukup banyak penjelasan-penjelasan yang lain yang mungkin berguna bagi sahabat statistik semua. Oke, terima kasih telah berkunjung ke dalam channel e-book Statistik 1000 halaman. Jangan lupa untuk subscribe. Jika berkenan, berminat terhadap e-book kami, mohon jika berkenan silakan dijapri di WA nomor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.